Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah alladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa ahsanal hadyi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umur muhdatsatuha fa inna kulla bid'atin dalalatun. Meneruskan pembahasan kitab Tazkiyatun Nufus wa Tarbiyatuha kama yuqarriruha ulama'u as-salaf. Terakhir sudah kita bahas bahwa ditinjau dengan hal yang berkaitan dengannya, kesabaran itu terbagi menjadi 3. Ya, pertamanya adalah sabar atas perintah Allah sehingga ia bisa melaksanakannya. Keduanya, sabar atas larangan-larangan Allah sehingga ia mampu bebas dan meninggalkannya. Ketiganya adalah sabar atas apa yang Allah Ta'ala sudah suratkan dan tuliskan dalam takdirnya sehingga ia ridho kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ingat, hidup kita pasti dituntut harus bersabar. Karena apa yang kita hadapi di dalam hidup tidak lepas dari 3 hal tersebut. Kita makhluk yang ketika Allah Ta'ala menciptakan kita, Allah Ta'ala menciptakan bukan untuk kesia-siaan. Allah Ta'ala firmankan, ayahsabul insanu ayyutraka sudah. Apakah manusia itu menyangka bahwa mereka akan dibiarkan sudah? Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, beliau katakan makna sudah adalah la yu'mar wa la yunha. Tidak diperintah, tidak dilarang. Sesuatu yang sama sekali tidak syarat dengan hikmah Allah adalah bila Allah Ta'ala menciptakan makhluk kemudian dibiarkan begitu saja. Dijarni jarining jir, ora dikongkon, ora diperintah, ora dilarang, tidak diuji. Ini yang tidak sesuai dengan hikmah Allah. Ya, sehingga tidak boleh seorang menyangka bahwa Allah Ta'ala menciptakan manusia untuk hal yang sia-sia. Tapi Allah Ta'ala tidaklah menciptakan manusia. Kalau Allah Ta'ala menciptakan manusia, kecuali Allah Ta'ala agar memerintahkan mereka, agar melarang mereka, agar menguji mereka. Wallahu ta'ala a'lam. Dan di dalam semua itu, hamba adalah sangat membutuhkan kesabaran. Ianya tidak akan bisa terpisah dari kesabaran di dalam menjalani hidup. Lalu kemarin juga sudah kita sampaikan bahwa secara total dan jenderal bahwa kesabaran itu terbagi menjadi 2. Sabar yang sifatnya harus, tidak boleh tidak, dan sabar yang ada kaitannya dengan usaha kita. Dan ingat, sabar yang di situ ada kaitan dengan usaha kita, nilainya adalah jauh lebih tinggi di sisi Allah Ta'ala dibandingkan sabar yang kita sama sekali tidak memiliki kuasa dan terpaksa harus menjalaninya.
Sehingga kemarin sama saya diberi contoh dua kejadian yang Allah Ta'ala jalankan pada Nabiullah Yusuf alaihissalam. Pertamanya, ia harus sabar menjalani nyun sewu dalam bahasa Jawa, betike, dableke, nakale, dulur-dulur larange sing 10. Apa yang harus ia hadapi? Ianya harus diikat. Apa yang harus ia hadapi? Ianya dilempar ke dalam sumur. Sabar atau harus sabar? Harus sabar. Bu sabar, bu ndak sabar, bocah cilik digujer cah 10 gede-gede kabeh, diuncal ning jero sumur. Kira-kira bengok-bengok lek bapake ndak krungu bisa berubah dan mengubah keadaan apa ndak? Ndak. Berarti harus sabar kan? Tapi sabarnya sabar apa? Iztirari. Artinya sabar ndak sabar, koyo kudu bangga sabar. Ya. Allah Ta'ala tidak memuji Nabi Yusuf ketika ia dilempar ke dalam sumur. Beda halnya dengan jenis yang kedua, sabar yang ada kaitan dengan usaha hamba. Dan ini adalah lebih tinggi derajat dan tingkatannya. Sebagaimana yang disampaikan oleh Syekh, contohnya adalah ketika Allah Ta'ala menguji Nabi Yusuf dengan godaan Imro'atul Aziz. Dengan godaan siapa? Imro'atul Aziz, istrinya Al-Aziz, istrinya menteri waktu itu, ya, atau gubernur, atau katakanlah raja waktu itu, atau penguasa waktu itu, ya. Sementara nyun sewu, unsur-unsur yang dengannya, kalaupun Nabi Yusuf terjerumus ke dalam godaan itu, tidak ada seorang pun yang akan menyalahkan. Lho nyapa? Siji, Nabi Yusuf itu budak. Jenengi budak dikongkono kaya ngopo karo majikane kudune budal. Wong budak kok. Sehingga apabila beliau terjerumus ke dalam apa yang diingini oleh wanita tersebut tidak tercela. Ini yang pertama, unsur pertama. Kemudian yang kedua, jazakallah barakallah. Kemudian unsur yang kedua, Nabiullah Yusuf alaihissalam di rumah tersebut tidak ada saksi mata. Kenapa? Semua pintu sudah ditutup, semua saksi mata sudah dipulangkan. Jenenge juragan, sing tukang resik-resik kira-kira sangoni. Mana mulih kana? Ora butuh kowe aku. Dikon mulih sangoni ora gelem ta? Sing tukang umbah-umbah ya ngono to ndang mulih. Sing tukang isah-isah ya kon ndang mulih, sing tukang taman ya kon ndang mulih. Sehingga tidak ada di rumah tersebut kecuali siapa? Nabi Yusuf dan wanita tersebut. Sehingga aman atau sentosa? Aman. Sehingga apabila Nabi Yusuf alaihissalam terjerumus ke dalam apa yang seandainya kita teruji, aku ora jamin lah aku godak selamat kok. Mulane aku rawani awor. Ya. Khalwah itu begitu bahayanya. Ya. Orang yang berani sendiri dengan wanita, sementara ia posisi seperti Nabi Yusuf, berarti dia padha karo ngancik-ancik ning mburi ri. Ri niku landhep nggih. Ya, sama ngancik-ancik ning dhuwurmu ditambah berat badanmu, maka dia pasti akan tenggelam dan tertekan. Ya. Ini unsur yang kedua. Ya. Unsur yang ketiga, wanita tersebut adalah wanita cantik. Jenenge presiden atau menteri atau siapa, walaupun ora patek beneh wajahe, lek pomo golek bojo Pak Dhafir. Golek sing ayu apa sing ora pantes? Ya mesti golek sing ayu. Nabi Yusuf digodho wong ayu umpama glundung pantes. Ning lek digodho wong elek kok glundung, kok ora diregani gantenge ngono. Sehingga tidak disalahkan. Unsur yang ketiga. Unsur yang keempat, Nabiullah Yusuf alaihissalam posisinya waktu itu adalah pemuda. Wa ma adraka ma pemuda. Pemuda itu nyuwun sewu. Nafsunya bergejolak. Ibaratkan lautan, maka ombak pun bisa meninggi. Dan ketika datang sulit terbendungkan. Sehingga pemuda apabila gelundung terjerumus,
dimaklumi. Sehingga Anda lihat pemuda yang belum pernah menikah, hukuman di dalam syariat ketika ia berbuat zina, apakah seberat ia yang berbuat zina sementara ia sudah menikah? Jawabannya tidak. Ya, tidak. Ya, artinya hampir dimaklumi. Ya, sehingga ketika Nabiullah Yusuf alaihissalam selamat dari godaan wanita tersebut, Allah Ta'ala memuji dalam momen dia selamat dari godaan tersebut. Ya, demikian. Kemudian yang ke unsur keberapa sekarang? 5 atau 4? 5. Wanita tersebut disebutkan dalam ayat wa ghallaqatil abwab. Apa maknanya ghallaqatil abwab? Lawang dikancingi kabeh. Maaf, waktu itu nggak ada CCTV. Kalaupun ada CCTV, kira-kira kabelnya dicepoti kabeh sih. Kabelnya cepoti kabeh, listrik dipateni, lawang dikunci, pelayan semua kon mulih sangoni, ora mungkin arep balik. Sangoni kok ndang metu dolan nglencer to pelayannya. Sehingga aman. Unsur yang keenam, wanita tersebut yang menggoda. Bukan Nabi Yusuf yang menggoda. Sehingga apabila terjadi apa yang terjadi dengan mudah. Seandainya Nabi Yusuf beralasan, wah aku dijak dipaksa, dipaksa lah ya, eman-eman era dituruti. Seandainya, maka itu akan wajar dan diterima. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala menyelamatkan Nabi Yusuf, sehingga Allah Ta'ala memuji dalam firman-Nya, kadzalika linasrifa anhu su'a wal fakhsha innahu min ibadinal mukhlasin. Kadzalik, demikianlah, linasrifa, agar kami palingkan anhu dari Nabi Yusuf alaihissalam as-su'a wal fakhsha, akan tindakan keji dan fahisyah, zina maksudnya. Innahu, ayat ini, kalimat ini adalah menunjukkan alasan kenapa Nabi Yusuf dijaga oleh Allah. Di saat lek jenengan, aku yakin tidak selamat. Aku belas gak jamin aku. Wong loro si arep tambah ngene kok. Digodho pisan, jungkel iku ono. Sehingga gak wani aku ancik-ancik ning dhuwure. Saya ulang lagi, kadzalik, demikianlah, ninasrifa, agar kami palingkan anhu dari Nabi Yusuf as-su'a, kejelekan, wal fakhsya, dan fahisyah, zina maksudnya. Lalu Allah Ta'ala sebutkan rahasia. Wahai, kenapa Allah Ta'ala jaga? Sementara 7 unsur tersebut, seandainya Nabi Yusuf terjerumus ke dalam zina, orang akan memaklumi. Jenengan gak memaklumi, aku yang memaklumi kok. Para ulama menjelaskan, seandainya ia terjerumus ke dalamnya, memaklumi. Kenapa? Tadi unsur tadi. Lawangnya dikancing, wanitanya cantik, Nabi Yusuf jek nom klenom, kemudian juragane pisan, kemudian dia yang menggoda. Ya, begitu dan seterusnya. Nah, lalu Allah Ta'ala sebutkan rahasia kenapa ia bisa terjaga. Innahu min ibadinal mukhlas. Innahu, sak temene Nabi Yusuf iku min ibadina, termasuk kaulan ingsun al mukhlasin, ahli ikhlas. Orang yang menjaga hak Allah Subhanahu wa Ta'ala di sepanjang hidupnya akan dijaga oleh Allah Ta'ala di saat orang lain tidak terjaga. Dalam masalah apa ia akan dijaga? Dalam masalah hartanya, dalam masalah agamanya, dalam masalah kesehatannya, dalam masalah anak, turun dan generasinya. Sehingga sebagian dari orang soleh katakan kepada anak-anaknya, wahai nak, kesolehanku, kesungguhanku ibadah, kesungguhanku untuk taat, iki ngono tak lakoni kabeh, cek sampean dijogo oleh Allah Ta'ala nak. Wallahi, sampaikan itu kepada anak-anakmu, dudukkan mereka, lungguhno. Ya, bacakan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di surat Al-Kahfi. Allah Ta'ala sebutkan di dalam surat Al-Kahfi tentang
tembok yang itu adalah merupakan perjalanan terakhir antara Nabiullah Musa alaihissalam dan Khadir. Lalu Khadir menyebutkan kenapanya tembok itu perlu ditegakkan. Wa ammal jidar, adapun tembok, fakana li ghulamaini yatimain, adalah milik dua orang yatim. Yatim kuwi wis gedhe wae cilik, bringosen jenggoten, bojone wis telu, duduk yatim kuwi. Ya. Nah, wa ammal jidar, adapun tembok itu fakana li ghulamain, adalah milik dua orang anak yatimain, yatim. Fil madinati, di negeri tersebut, wa kana tahtahu kanzul lahuma, di bawah temboknya ada kanzul lahuma, simpanan harta hak anak yatim tersebut. Nah, ya, wa kana abnam kanzul lahuma wa kana abuhuma salihah, dan adalah bapak kedua anak yatim itu adalah orang saleh. Fa arada rabbuka, Allah menghendaki, ayyablugha ashuddahuma, agar mereka dewasa, wa yastakhrija kanzahuma, dan mereka keluarkan harta mereka. Bayangkan yatim yang tidak memiliki kuasa, Allah Ta'ala jalankan Nabiullah Musa alaihissalam melayani Khadir untuk menegakkan tembok tersebut. Ya apa cek harta tersebut ndak meringis ketok mergo ambruke tembok. Lalu Allah Ta'ala sebutkan kenapanya ia dijaga, wa kana abuhuma salihah, dan adalah bapak keduanya adalah orang saleh. Bacakan ayat ini, dudukkan, lungguh anak-anak, terangkan. Demikian juga ayat yang kita bacakan surat Yusuf, bahwa Nabi Yusuf menjaga hak-hak Allah Subhanahu wa taala sebelum kejadian tersebut, sehingga Allah Subhanahu wa taala menjaga Nabi Yusuf alaihissalam dipalingkan anhu su'a wal fahsya, dari maksiat. Ingat, kalau Allah Ta'ala menghalangi kita dari perbuatan maksiat, ingat, bersyukurlah kepada Allah Ta'ala, karena hal tersebut adalah merupakan tanda baik yang Allah Subhanahu wa taala tidak menghendaki kita kecuali terjaga dari kemaksiatan. Macam mana? Kurang titik ae kok ora tak tutup nih. La haula wala quwata illa billah. Kita teruskan. Nah, wallahu taala alam. Lalu kita teruskan. Ya. Fal insan mongko jenenge menungso, halaman 87. Fal insan mongko utawi jenenge menungso, la yastaghni, ora bakal lepas anis sabri, saking kesabaran. Manusia, siapapun manusia, gak akan lepas dari namanya kesabaran. Anis sabar. Fi halin minal ahwal, ing dalam keadaan bagaimanapun. Budati bocah sing tas balik, yarhamukallah. Buh dadi sinoman sing wis wayah ngereki, buh dadi bapak, buh dadi simbah. Nah, buh dadi wong melarat, buh dadi wong kere, buh dadi wong sugih, buh dadi wong kaya, terus ditambah raya. Nah, ini raya ini kan berarti luar biasa. Tidak akan lepas dari namanya kesabaran. Li'annahu, sebab kronos tuhune menungso iku yataqallabu baina amrin, yataqallabu mundar mandir, maksudnya adalah di hadapannya amrin, perintah, yajibu, sing wajib, alaihi, ngatasi dheweke, imtitsaluhu, den laksanane. Manusia itu wajib sabar. Kenapa? Di depannya ada perintah yang menunggu pelaksanaan dia terhadap perintah tersebut. Nah, wa tanfidhihi, lan mewujudkan perintah tersebut. Karena ingat, perintah itu tidak akan gugur dari kita, perintah, kecuali sehingga kita mengadakannya, mewujudkannya. Lupa dalam menjalani perintah tak menggugurkan perintah tersebut.
Beda dengan larangan ya. Lupa dalam melaksanakan larangan tak mengakibatkan ia terjerumus ke dalam dosa. Andai pun larangan tersebut ada kaitannya dengan ibadah kita, tak membuat batalnya ibadah itu. Contoh, orang yang ketiduran dari sholat, tidak bangun kecuali sudah keluar dari waktunya. Menjadi pertanyaan, gugurkah kewajiban sholat darinya? Tidak. Kenapa? Masuknya dalam kategori perintah. Dan ingat, namanya perintah tidak akan gugur darinya sehingga ia melaksanakan. Perintah tak balen ini, tidak akan gugur darinya sehingga ia melaksanakan. Ya, sehingga Rasulullah SAW menyatakan dalam hadis yang sahih, man nama an salatin aw nasiyaha falyusalliha idza zakaraha. Man sapane wonge nama sing keturon. Sapa? Ya man sapa? Ya pokoke mbuh kono. Mbuh kateman, mbuh katimin, mbuh katijo, mbuh katijan. Nah, man sapane wonge nama sing keturon sapa man an saking salatin salat au utawa nasiyaha si man niku wau lali saking laksanane salat. Apa dawuh Rasulullah? Fal yusalliha. Mongko supaya dhewe ing laksanane salat idza arikalane zakaraha iling. Gak gugur darinya. Salat itu ketika dia masih ingat bahwa ia meninggalkannya karena lupa atau terbangun ketika meninggalkannya karena ketiduran. Ya. Adapun melaksanakan larangan ya yang kaitannya dengan sebuah ibadah yang ia laksanakan, maka itu tidak mengakibatkan ia berdosa, bahkan tidak mengakibatkan batalnya salat atau ibadah yang ia lakukan. Contoh, jenengan poso. Wong lek poso Mas, oleh nilai sego apa silahkan ngombe kolak? Lek poso lho, oleh nilai sego apa silahkan ngombe kolak? Ya ora leh mangan, ya ora leh ngombe. Nggih, lek mulih ka sawah. Ning dhuwur meja enek pasugatan. Mbok ndewur tas ka pasar, tas tuku dawet. Cinggo dawete engko insyaallah arep dilebokne kulkas, engko tinggi buka maghrib. Tapi mergo kesusu mbuh nyapa, mbok ndewur lunga. Terus dawete ning dhuwur meja. Posisine bareng ngelepit jagung, ya ngongsrong. Terus leyeh-leyeh ning ngarepe meja. Enek dawet, ya napa rasane? Lali lagi mengono poso. Ngertine lek iki ngelak. Wong lek lali aja dipaksa kon eling. Tak baleni neh. Wong lek lali aja dipaksa tok kon eling. Lah wong Allah taala membolehkan lupa dan Allah taala yang memberikan sifat lupa itu kepada manusia. Dan ini bukti kesempurnaan manungsa. Manungsa niku nyuwun sewu, lek ndak duwe rasa lali, aduh, ora ana wong sing paling nelongso uripe kejaba wong sing ora duwe rasa. Jadi sinten? Yo jajalan sampean. Nggih? Apalagi hal-hal yang menyedihkan, ndak pernah ia bisa melupakan. Ia tidak akan bisa merasakan nikmatnya hidup dan ia akan selalu sengsara. Wallahu taala alam. Ya. Jadi itu. Jadi kita ulang lagi. Lalu ia minum namanya dawet tersebut. Saya ingin bertanya, apakah dosa ia minum dawet? Jawabannya tidak. Kenapa tidak dosa? Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Apalna ibadaan. Rabbana duha Allah la tu'akhidna mugi panjenengan boten ngukum kula in menawi nasina kula niki lali aw utawa akhtana salah. Lho, iki ya lali ora eling kok. Entek dawet sak cingkir. Dawet sak cingkir. Dawet niku biasanya mengkok nggih. Nah, tidak berdosa dia. Masalah selanjutnya, apa kaitannya dengan puasa dia? Batalkah atau tidak sah? Ditakoni meneng toh, boyon jawab toh, perawan ye ditakoni meneng. Pak David, sah napa mboten batal? Mboten batal ya sah. Kenapa? Karena ia makan dan minumnya karena lupa. Sementara dalam sebuah hadis Nabi yang mulia SAW sabdakan, apabila seorang itu makan atau minum sementara waktunya puasa dengan lupa, maka Nabi SAW sabdakan, innama at'amahu rabbuhu wa saqah.
sejatine Allah taala sing paring nginum, sejatine Allah taala sing paring dahar. Dadi ndang usapana ya suku rono. Ning seje antara nglali karo lali. Wallahu taala. Nah, kita ulang lagi, itu perbedaan antara pelaksanaan perintah dan perbedaan antara apa tadi? Meninggalkan larangan. Meninggalkan larangan, melakukan apa yang dilarang dengan unsur kelupaan dan ketidaksengajaan atau salah tidak mengakibatkan salah, berdosa, tidak juga mengakibatkan batalnya ibadah. Meninggalkan perintah dengan lupa atau dengan sengaja sama, dia tetap wajib melaksanakannya sembari ia masih ingat. Wallahu taala alam. Kita teruskan. Ya. Wa nahyin lan dheweke ngadepi ing larangan yajibu sing wajib. Alaihi ngatasi piyambake ijtinabuhu wa tarkuhu didoi lan ditinggalne. Namanya larangan itu harus ditinggalkan. Nah, wa qadarin lan dheweke kudu ngadepi takdir lan nglakoni takdir bahkan ndak iso metu teko takdir. Yajri sing berjalan lumaku alaihi ing atase piyambake ittifaqan. Niki kesepakatan. Karena Allah taala berfirman, "Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar." Inna sak temene kita kulla syai'in marang apa ae khalaqnahu sun nyiptakaken apa ae biqadarin kelawan takdir. Jadi segalanya sudah ditakdirkan oleh Allah. Bahkan mencakup ilmu Allah taala tentangnya, baik mencakup kehendak Allah, tulisan Allah taala di dalamnya, baik mencakup kehendak Allah taala di dalamnya, baik mencakup ciptaan Allah taala terhadap semua apa yang sudah terjadi saat ia terjadi sesuai dengan apa yang dituliskan oleh Allah dan terjadi sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya, enggak akan keluar dari takdir. Ya. Dan di dalam semua itu dia wajib menjalani kesabaran. Ya, demikian. Wa nikmatin lan dheweke ora metu sing saking jenenge nikmat ya jibu sing wajib. Syukrul mun'imi dheweke nyukuri marang zat sing paring nikmat. Ya. Biha kelawan anane nikmat kala wau alaihi ngatasé piyambake. Orang yang mendapatkan nikmat berkewajiban untuk bersyukur atas nikmat yang Allah taala berikan kepadanya. Wa idzalan arikalani kanat ono hadhil ahwal, keadaan-keadaan menika. Apa itu? Di depannya ada perintah yang harus ia jalani. Di depannya ada larangan, Syekh, yang harus ia tinggalkan. Di dalamnya ada takdir yang harus ia tempuh. Ya. Di dalamnya ada nikmat yang harus ia syukuri. Ya, wa idzalan arikalani kanat ono hadhil ahwal, keadaan menika la tufariquhu, ora bakal iso uwal saking piyambake. Semua ini enggak akan bisa ia lepas darinya. Nah, fasabru mongko sing jenenge kesabaran iku lazimun, kudu harus. Ya, enggak boleh tidak lahu kanggene piyambake ila sampai almamat tumekani pati. Allah taala firmankan wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal maut. Beribadahlah engkau kepada Allah sehingga datang kepadamu al maut, kematian yang yakin adanya. Ya, demikian. Kita teruskan. Wa kullulan saben-saben manopo kemawon yalqa al abda utawa yalqa al abdu, ya, sing ditemoni dening kawula, apapun yang didapati, yang dijalani, yang dihadapi oleh hamba. Sapa kuwi hamba? Ya kula, ya jenengan, ya kabeh. Ya. Wa kullu mongko saben-saben ma utawi apa yalqa sing ditemoni al abdu dening kawula fi hadhihi ad-dar wonten ing donya niki. La yakhlu ora metu min nau'aini saking rong perkara. Apapun yang kita dapati, apapun yang kita hadapi dalam hidup, ini tidak akan lepas dari dua perkara.
Pertama, ahaduhuma salah sijine yuwafiqu hawahu wa muradahu. Perkara-perkara sing nyocoki karepe. Sing nyocoki napa? Sing nyocoki napa? Karepe. Nglamar pengine ditampa, dadak ditampa tenan. Nyambut gawe pengine sukses, dadak ngrembaka dagangane, sukses usahane. Nggih. Begitu dan seterusnya. Wal akhir sing liyane sing nomor kalih niki nggih. Sing nomor siji wau napa? Perkara-perkara sing nyocoki karo karepe. Nggih, saya yakin semua kita pernah mengalaminya, bahkan sering mengalaminya. Betul? Tidak salah. Jajal motor arep teko ngene, alhamdulillah teko ngene. Nggih, medun kok si Mas Bagong ngenteni ning halte, muga-muga ki engko enek kendaraan ning Anju. Alhamdulillah, lah kok enek kendaraan. Mbak Semi ngeterni teko Luceret. Lho, cocok karo angen-angen to nggih? Ora mek cocok karo regane ndok tok. Saiki ndoke rada larang kok regane. Cocok karo angen. Ya, nandur jagung pengine godhonge medang-medang, lek uwoh-uwohe muput, tahu muput. Muput iku brojol teko kobote. Niku namanya muput teko pucuk kabeh. Itu namanya nyocoki apa sing dadi karepe. Nandur gubis yang ngono, dadak gubise masyaallah, endoke sak capil. Capil iku gedhi to nggih. Oh nandur gubis kok sak capil. Niki berarti jan gek regane pas pantes. Ora usah larang ora apa-apa, pantes ngono wis lumayan niku nggih. Nyewa lemah ditanduri jagung. Bar jagung sirep kembange dibleseki apa jenenge lombok. Nggih, pantes nitanku nenek jagung kok. Omong model kedirinan langsung klendeki leboni lombok. Jagung panen lomboke mekrok. Iya ta? Ngesore diseseli apa? Tumpang sari. Ya, pas paneni lombok, ngebyori lombok, regane di atas 70.000 sampai 90.000. Apa nih ramesam? Mesem. Kuwi cocok karo karep. Nggih. Wal akhir sing liyane yukhalifuhu, ora nyocoki apa sing dadi karepe. Nggih. Ngenekne konser ditekakne pawang hujan, lah malah klincir kabeh. Ya ben ngerti. Nggih, lek pawang hujan ora duwe kok kanca-kanca sing ning AC dhuwur tukang nyekel remote. Lah wong bocah kena halusinasi ngono kok penggah diundang ngalor ngidul ngitan lan mulan. Ya. Kemarin di broadcastnya seseorang itu kan dia mengatakan di langit itu kan ada semacam seperti AC besar. Itu yang jaga teman-teman saya dan saya yang pegang remote-nya. Kok yang ngono kok dipercaya gitu. Gilekmu sekolah kok ngendi ngono. Apa SD ora tamat sampean sehingga percaya bocah sing rada kaya ngono. Nah, ya. Walaupun seandainya pun benar-benar mampet udane, itu bukan karena dia. Allah Ta'ala memang membagi hujan sebagaimana yang Allah Ta'ala kehendaki. Ya, zaman ya solar powe nak lancar. Lah kok diesel diweki kembang? Apa rumangsamu lek diweki kembang terus akhirnya kompone solar ora masuk angin ngono apa piye? Ya, demikian. Jadi kita ulang lagi, apa yang dihadapi oleh manusia dalam hidup tidak akan lepas dari dua hal. Ada kalanya sesuai karo apa sing dadi angen-angen, ana kalane ora cocok sing dadi angen-angen. Nyapa-nyapa panggah ngeslong ae.
Jane aku wis ndonga, lek ndonga karo melilik. Jane aku yen ndonga, lek ndonga kalau khusyuk. Rungokno Kang, Allah Taala lek ngijabahi sampean ing dalam dongamu, ora kok sampean diwehi nyebruk apa sing dadi karepmu. Sebab Allah ki ngerti apa sing paling apik kangge sampean. Nabi sampun paring dawuh, wong niku lek nyuwun dumateng Allah Taala mesti diparingi, ning Allah Taala nggone maringi enten 3 kategori ini pun. Siji, kadang diparingi padha karo apa sing dijaluk. Bapak ndonga, ibune ndonga, akhire jeblos. Teko apa sing dadi karepe. Sing dadi karepe apa? Ya mbuh. Wong sing dadi karepe ora diomongni awake dhewe ya. Ini yang pertama. Ingkang nomor kali ana kalane dijauhkan, diselamatkan dari bahaya yang setimpal, yang semisal. Bolak-balik arep tabrakane ngarep terus. Utapane bolak-balik ditabrak ning sing rencek panggah kendaraane, menungsane panggah menteles sae. Lah iya, kowe lho nyapu genjane kok kaya ngono kuwi. Lah aku ora ngerti lho. Tapi lek aku usaha selalu bangkrut, lek aku nyapo-nyapo selalu ora berhasil, tapi aku ditobrak-tabrak kok ya panggah ora mati. Loh, iki lho. Mungkin dongamu iki diijabahi iki sampean dislamene saking lir ing sambi Allah. Jajal, usahane berhasil, ning ditabrak sikile sempor ora iso nyapo-nyapo. Penak endi? Sing isone lumah-lumah nyawang wong numpak pedah, ya Allah, penak men kae ngalor ngidul iso numpak pedah. Kula niku nantos gadah. Nantos jagungan kali seseorang rahimahullah saking tulung aku. Lah usahane masyaallah, mlumah ning dhuwur kasur nyekel. Zaman niku dereng wonten niki nggih. HP dhisik HP biasa. Rahimahullah sampun wafat panjenenganipun. Ya, bisnisnya mek gur teko kasur ora tahu meninggalkan rumah. Ora tahu meninggalkan kamar yo ora iso nyandi-nyandi. Ya. Tapi rezekine karo sing jempalian menteng kelis. Gales mergo kepanasan terus. Ya gah kalah to dhek. Walaupun mek gur lumah. Kira-kira tanggane omong wong kok lumuh men ora kok lumuh, ben nyatune ra gutak metu ra kuat. Ning walaupun yang dhuwur kasur penuh dengan usaha, Oga kalah dalam hasilnya. Begitu dan seterusnya. Ngono ki tau ngomong teng kula ngeten. Lah ya war, bapakmu iku jan masyaallah. Bapak niku Pak Samuri bapak kula. Sampai saniki alhamdulillah ngalor ngidul-ngitan kula sik saged numpak sepeda. Kupengin tenanan aku numpak sepeda kaya bapak. Di bapak itu ngaji saking Kalibata niku numpak sepeda Honda. Tapi saniki pun mboten budal malih. Ya. Artinya demikian, seorang dijauhkan dari mudarat, itu lebih ia suka daripada ia diberi manfaat namun diuji dengan berbagai ujian. Wallahu taala. Kemudian utawa sing nomor 3, Allah Ta'ala menyimpan untuknya di akhirat. Jadi pilihan yang kedua, yang ketiga, opsinya itu selalu lebih baik daripada yang sebelumnya. Bukankah di akhirat jauh lebih berharga, jauh lebih mulia? Sehingga jangan sampai engkau putus harapan ketika engkau memohon kepada Allah, karena Allah Ta'ala menjanjikan akan mengijabahi engkau. Dan Nabi sudah jelaskan apa makna Allah Ta'ala mengijabahi janji engkau, doa yang kau lantunkan, doa yang kau panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita teruskan. Jadi kita ulang lagi, apapun yang kita hadapi dalam hidup tidak lepas dari 2 kemungkinan. Kemungkinan pertama, cocok karo apa sing dadine karep, loro blas ora nyocoki apa sing dadi kene karep. Ya, demikian. Wa huwa lan utawi piyambake iku muhtajun butuhne ila marang as-sabri kesabaran fi kullin minhuma ing dalem saben-saben kekarone. Dalam apa yang ia dapatkan, dari apa yang ia inginkan, ia harus sabar. Jadi sapa? Mengke diwaca. Dalam ia menjalani apa sing belas ndak cocok karo karepe,
dia harus sabar. Lek iki kira-kira kabeh wong ngerti. Nah, ya demikian. Amma anapun annau perkara ingkang al muwafiq nyocoki li gharadhihi marang apa sing dadi karep lan sejane lan tujuane kasihati contone kesehatan. Diomongi kon mau ngombe duduh kambil digodhog utawa dibakar dicampuri ngene. Engko insyaallah akan meluruhkan batu ginjal, dijajal makbrul ilang. Berarti cocok karo karepe iki. Nah, enek sing dijajal sampai mbuh pirang degan sing dientekne panggahe lek klingian, lek klesetan. Nah, ya demikian. Kenapa? Karena memang semua itu hanya sebab. Adapun yang mengfungsi gunakan sebab agar ia benar-benar menjadi sebab yang bermanfaat sesuai dengan apa yang diprediksi oleh manusia, maka semua itu adalah Allah. Sehingga tak boleh kita meyakini bahwa sebab itu independen dalam mewujudkan hasil. Kalau demikian maka kita terjerumus ke dalam syirik besar. Nah, wallahu taala alam. Karena kita meyakini adanya pengatur selain Allah Subhanahu wa taala. Ingat, syirik itu bahkan merasuk dalam hati kita dalam hal-hal yang menurut kita wajar. Ya. Jadi ini makna dan manfaat dan guna pengetahuan seorang hamba tentang tauhid. Pentingnya tauhid. Wallahu taala. Kasih hati contohnya kesehatan, wal jahilan kemuliaan, kehormatan, kedudukan, wal malilan bondo dunyo lan raja brana. Fahuwa mongko utawi piyambake ahwaju. Nam, fahuwa mongko utawi iki kabeh iku akhwa, fahuwa mongko utawi dheweke ahwaju syai'in ila sabri fiha. Luweh butuh nih kesabaran ing dalam ini semua. Apa ini semua? Sehate. Apa ini semua? Kedudukane. Apa ini semua? Hartanya. Begitu dan seterusnya. Dia lebih membutuhkan sabar ketika ia mendapatkan apa yang cocok dengan angen-angennya. Min wujuhin, dari beberapa kacamata. Kenapa kok kita mengatakan orang yang berhasil dalam hidupnya, orang yang longgar dalam hartanya, orang yang sehat dalam badannya, orang yang berkesempatan selalu dalam waktunya adalah lebih sangat membutuhkan kesabaran dari beberapa kacamata dilihat. Kita lihat per kacamata. Ahaduha salah sijine. Allah supaya ojo sampai yarkana ilaiha dheweke condong kepadanya. Diwehi gejibeling, mak perucut. Brol metu. Wah, sesuk lek ngono langsung golek gejibeling. Yakin lek mak plek mak perucut. Berarti apa? Hatinya sudah condong kepadanya. Diselehne, disendekne bukan kepada Allah tapi kepada itu tadi. Ya. Walalan aja sampai ya tarrubiha, tertipu dengannya. Ingat semua itu hanya sekedar sebab. Usahamu juga sekedar sebab. Nah, wala tahmilu lan aja sampai mendorong dheweke alal batori ngatasi sombong koyok dini korun. Tidak ada seorang pun yang melebihi korun di dalam kekayaannya. Dari sopo? Dari wong sak jagat. Wong sak jagat ini nemu temuan mesti ngomongi hartane paijo apa hartane korun. Wis ta, walaupun paijo bandane turah bawah nyampar nyandung ora iso kon sugih karo sugih korun. Jare sapa? Jare lambene menungso sak jagat. Bab lambene menungso sak jagat lek nemu barang temuan, aku nemu harta karun.
Jadi yang kekayaannya itu melegendaris. Apa maknanya melegendaris? Lek mau dikatakan wong sugih, ya korun. Ya. Nah, jangan sampai hartanya yang sesuai karo karep, usahanya yang sesuai karo plainnya itu membuat ia sombong. Apa toh berarti? Apa? Nah, saya ingin bertanya, sing mungkin sombong kira-kira wong berhasil apa wong sing ora berhasil? Jajal nandur tomat keriting ora wah arep sombong. Nandur gobis kok sak kepel, sak lepek ora enek, sak tutup cingkir ora enek. Eneke megur sak tomat-tomat akeh rumel ngono kae. Padha karo gobis lek bar dikethok niku metune mengke gobis cilik-cilik. Kula saged crita nyatune aku tukang nandur gobis dhisik kae. Nggih. Saya ingin bertanya, apakah ia sombong? Wallahi tidak. Sehingga ini sabar yang diperlukan oleh orang yang berhasil lebih daripada yang diperlukan oleh orang yang tidak berhasil. Nah, wal farah al mazmum, lan kebanggaan al mazmum yang tercela. Ya, adapun kebanggaan atas nikmat petunjuk, kebanggaan dan kebahagiaan atas dijadikan sebagai ahli taat, waktunya diberkahi, ya, ibadahnya dimudahkan, ketaatan disempurnakan, maka itu tidak tercela. Perhatikan firman Allah, qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu. Dengan nikmat Allah, dengan keutamaan darinya, dengan Al-Qur'annya, dengan iman, maka bergembiralah. Seorang gembira ketika dia dituntun menjadi ahlus sunnah, menjadi ahlul ittiba, maka itu tidak tercela kegembiraan itu. Tapi kegembiraan di dalam keberhasilan dunia yang menyeretnya ke dalam kesombongan, inilah kebahagiaan dan kebanggaan yang tercela. Allah Ta'ala sebutkan, la tafrah innallaha la yuhibbul farihin. Hei Qarun, kau jangan sesongar, kau jangan terlalu bangga. Allah Ta'ala la yuhibbul farihin, tidak menyukai orang-orang yang yaitu terlalu bangga, terlalu bergembira. Dalam apa? Dalam hal dunia. Adapun gembira dalam ketaatan, gembira dalam iman, gembira dalam amal saleh, maka itu dianjurkan. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Kita teruskan. Alladzi ingkang la yuhibbu Allahu ahlahu. Alladzi ingkang la yuhibbu, Allah Ta'ala mboten seneng ahlahu dumateng wong sing ngono kuwi. Allah tidak suka kepada orang yang sombong. Allah tidak suka kepada orang yang terlalu berharap kepada sebab dan usaha dia. Kalau berhasil kan gini malan, aku insinyur yang ini kita tandurane lenggah. Duduh nilai insinyur. La haula wala quwata illa billah. Ya, bukankah ia sebenarnya lebih membutuhkan sabar dibandingkan ia yang tidak berhasil? Ya, begitu dan seterusnya. Karena orang yang tidak berhasil bisa mengatakan kegagalan adalah merupakan adalah merupakan awal keberhasilan. Nah, ya, kegagalan adalah merupakan sekolah yang harus dibayar dengan harga mahal. Begitu dan seterusnya. Nah, jangan sampai ketika ia sudah berhasil katakan, aku lek sekolah wis suwe Kang, mulane yang ini iki pantes. Lho, sombong toh? Lek pas ndak berhasil ndak nukai ndak enek lambene muni ngono. Tapi ketika berhasil dia katakan, lek ku sekolah wis suwi. Jadi lo mau berhasil ini ya pantas. Ndak dia sandarkan kepada Allah adanya nikmat. Wallahi terlalu sering kita terpeleset dalam kalimat-kalimat yang tidak sengaja hal tersebut adalah tidak disukai oleh Allah.
Sehingga ingat, semua kita tidak akan bisa lepas dari keharusan sabar dalam semua apa yang kita hadapi dalam hidup. Bahkan ketika berhasil, kita jauh lebih memerlukan sabar dibandingkan saat kita gagal. Karena orang yang gagal pasti akan sabar. Lambini mesti muni sabar, walaupun ngalon ngidul-ngitan ngulon gersah. Kita teruskan. Asani, kacamata yang kedua. Kenapa orang yang berhasil gayuh apa sing dadi lan cocok karo karepe, membutuhkan kesabaran lebih. Kacamata kedua. Allah supaya aja sampai yatahammaku dheweke tenggelam fi nailiha ing dalem mendapatkannya. Ojo sampai dheweke tenggelam ing dalem gayuh apa sing digoleki. Berhasil nanam, besok lek nyewa lemah dimbakne. Nandure dioke. Berhasil neh tambahin neh. Mamangane ciut garapane. Alhamdulillah 5 waktu ketok. Munda ombo bengi tok ketoke. Maghrib, isya, subuh. Ombo pisan bengi barang ya nontong ning sawah nyapa nunggu lombok. Lho, lombok niku lek regane 100.000. Lek ra ditunggoni diriti karo wong. Ngarit niku lek bengi ora mek kur suket. Lombok barang ya diriti kadang. Sebab lek panen kok titik-titik ora ndang oleh akeh. Jarine maling. Berarti bengi barang kan ya ning sawah. Wis esuk-esuk ketok subuhan ora? Kira-kira ora. Kenapa tenggelam ia di dalam apa yang dia cari, yang sesuai karo angen-angen. Jajal lek umpama, kula badhe tanglet. Lek umpama regane lombok mek gur 1000. Kira-kira ditunggoni ning sawah ora? Kula cerita nggih. Kula niku nantos nandur tomat. Tomat kula jan luar biasa. Misto sak daerah kono sing madani tak aku renek, apa meneh kok ngungkuli. Bek rempol. Nggih. Tapi qadarullah wa masya fa'al. Zaman niku kula kelingan, regane tomat namung 200 repis. Akhirnya unduh pertama oleh piro Kang? Sak menten. Oleh piro Kang? Unduh kedua sak menten. Terus setoran karo bakule niki ya trone. Tinggi mbayari sing unduh kurangi akeh. Lah 200 repis kok. Gek bayarane wong kira-kira oleh piro? Tangane wong niku lho ngerai tomat niku oleh piro? Akhirnya unduh kesekian, benjing unduh malih, mboten usah mawon, rasah tok unduh Kangkang. Lah ya apa? Lek sampean pengin nggawa sak jipu ana dhewe dolen-dolen. Ora enek kok dadak aku butuh nyawang ning sawah ora butuh. Lah ya apa? Ora enek kok dadak methiki ora butuh. Ora enek kok dadak ngewangi nunggoni tomate regane larang blas tok. Lah ya apa? Ora enek arepe. Kira-kira hati, kira-kira tergantung padanya enggak? Blas. Nyawange kok. Ana gendang dijeboli ngono paling. Anane ngono ki mergo tau ngalami dadi iso cerita. Jadi kita ulang lagi, orang yang berhasil, orang yang mendapatkan apa yang menjadi keinginannya, kadang ia akan tenggelam di dalamnya. Sing ngingu pitik ya ngono. Ngingu pitik sak kandang, Pak Eko. Sak kandang lek 4x6 kira-kira isine pinten Pak Eko? Sik main ora hitungane. Berhasil pasang neh dawakne, berhasil dawakne entek sandinge. Dawakne entek sandinge neh, entek nyewa tanggan. Nah, akhirnya hidupnya tidak lain kecuali tenggelam untuknya. Wayah panen kudu ditunggoni, begitu dan seterusnya. Ngingu grameh ya ngono, sakniki grameh niku kok kolam hampir 50.000.
Pas zaman 2 tahun yang lalu 20.000, 21.000 iso ngomong meniki ya parani walaupun orang ngerasa nih tonggone bodho ngingu drame. Ya. Pas larang yo gawe kolam neh. Ora ketok nyanti panen grameh kok. Kok ora ketok? Lah, lek ora ditunggoni dicolong karo tukang timbangi. Tukang timbang niku pinter maling kok. Sak timbangan iso 12 kilo barang nek nyolong. Begitu dan seterusnya. Maka kita ulang lagi, apapun bahwa harta itu adalah menyibukkan kita ketika mencarinya, bahkan lebih menyibukkan ketika menjaganya. Menyibukkan ketika menjaganya. Orang yang memiliki mobil hijet mogok ning dalan dideleh plek ditinggal budal nang Gresik mulih ya cik panggah enek. Jajal mobil iki meng apa kira-kira? Land Cruiser. Pinten Pak Juanda Land Cruiser? 1, nggih mesine. Utawa meh loro. Loro niku ora mek loro 2.000 ora. Nggih. Kuwi kira-kira umpama mogok ning kono mungkin enggak ditinggal lunga. Ya ora mungkin toh. Celokne bengkel kudu diderek dan seterusnya. Walaupun ning tol kudu ndang mentas. Begitu dan seterusnya. Ning lek duwene hijet, halah blas. Junjung wong ya bene. Tapi insyaallah ya malah selamat. Tak tinggal neng Gresik, nginep neng kono, mulang balik alhamdulillah. Cik untuk mengkolo lawange lho ora miset blas. Apa meneh kok bani? Nah, wallahu taala alam. Ingat, harta itu akan menyibukkan. Menyibukkan ketika mencarinya, lebih menyibukkan ketika menjaganya. Dan lebih menyibukkan lagi ketika di akhirat nanti. Karena Allah Ta'ala akan bertanya kepada kita sebelum kaki kita digeser. Kata Nabi yang mulia SAW bahwa tidak akan digeser kaki hamba sehingga ia ditanya 4 hal. Termasuk darinya adalah wa an malika min aina iktasabtahu wa fima anfaqtahu. Hartamu teko ngendi to oleh? Wa ilaina anfaqtahu, dan kemana engkau nafkahkan. Dan dalil-dalil tersebut adalah merupakan hiburan. Nah, wallahu taala alam. Kita teruskan. Ning sing sugih ya wacanan dalil-dalil di dalamnya adalah zahaba ahlud dusuri bil ujur. Wong sing sugih bodho budal boyong ganjaran, sing melarat mingini megur nyawang-nyawang karo ngiler. Lah nyapa kono sedekah oleh, kono amal soleh oleh, kono bangun masjid oleh, kono bangun asrama oleh. Begitu dan seterusnya. Wong sugih niku ning donya menangan, ning akhirat ya menangan. Lah kok menangan? Lah ganjarane wong alim, wong sugih melu. Lah nyapa? Mlakune budale ngaji ning alim mergo bandane wong sugih. Lah ya oleh bagian ta ya. Mulane lek pengen dadi wong sugih, ning wong sugih sing menangan ning donya ya menangan ning akhirat. Aja wong sugih kaya Qarun. Kita terusaken. Asalis ingkang nomor 3, kacamata yang ketiga, bahwa orang yang mendapatkan apa yang ia inginkan sesuai dengan apa yang jadi karepe itu lebih harus sabar dibandingkan orang yang tidak berhasil, tidak mendapatkan apa yang dia inginkan. Al-thalis ayasbiro supaya dia sabar ala adai haqqillahi fiha, ala yang ngatasi adai memenuhi haqqillahi hakipun Allah fiha ing dalem inggih menika kenikmatan yang cocok karo karepe. Berhasil, Allah Ta'ala punya hak dalam keberhasilanmu. Nah, sehat, Allah Ta'ala punya hak dalam kesehatan. Kesempatan, Allah Ta'ala punya hak dalam kesempatanmu. Ganteng, sing ganteng lho ya, Allah Ta'ala punya hak dalam gantengmu. Sing ayu, Allah Ta'ala punya hak dalam gahayumu. Begitu dan seterusnya. Wallahu Ta'ala alam. Hidupmu, Allah Ta'ala punya hak dalam hidupmu. Nah, ya. Nah, masa mudamu, wahai para pemuda, Allah Ta'ala punya hak dalam masa mudamu. Nah, sehatmu, Allah Ta'ala punya hak dalam masa sehatmu. Ya, jadi ini kacamata yang ketiga, bahwa ia harus sabar dalam menjalankan hak Allah
di dalam apa yang Allah Ta'ala berikan kepada kita sesuai dengan apa yang kita inginkan. Arabi kacamata ingkang nomor sekawan. Ayas biro supaya ne dheweke sabar an sarfiha an saking sarfiha. Belanjaaken ing dalam keberhasilanipun kala wau minal harami saking perkara-perkara sing haram. Nggih, wong niku lek nyuwun sewu bondone akeh, angen-angene rena-rena. Jare sapa? Yo njajal sampean nggo dhuwit sing akeh, terus ora kenal sapa-sapa budal yang ngendi kono. Angenane apa? Ora usah tok critakne ning aku lek angen-angenmu sing pas ngono kuwi. Lah nyapa? Isin awake dhewe. Kenapa? Terlalu banyak angen-angen yang jelek. Ya, itulah yang Allah firmankan dalam Al-Qur'annya, asyaitonu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fakhsya. Setan itu membisikkan kefakiran lek sampean pas arepe blonjo, lek duitmu akeh, setan membisikkan apa? Al-fakhsya, kaila konono. Kowe ning kene dhewe ora nek sing nyawang, ora nek CCTV, ora nek wartawan, paling yo nek sing ngerti. Mulane lunga gek nggo duit akeh, aja dhewe, Kang. Lah nyapa? Medeni kowe. Lah nyapa? Kancamu setan kok malian. Tapi apabila engkau pergi dengan harta yang banyak kau bawa dan engkau membawa teman yang saleh, maka insya Allah apa yang kau bawa kepada kesalehannya. Wallahu ta'ala. Jadi kita ulang lagi, termasuk diantara hal yang dengannya dia harus lebih sabar, karena dia harus mengalokasikan ya di dalam ketaatan dan menahan, ngempet, jangan sampai ia alokasikan di dalam apa yang Allah haramkan. Nggih. Ngempeti wong ra duwe karo ngempeti wong sugih, abot ngempeti wong sugih. Wallahu ta'ala. Sehingga ini sebagian dari ulama ada yang mengatakan begini. Pentingnya ada keutamaan bagi orang-orang yang tidak memiliki. Keutamaan bagi orang-orang yang lapar. Aku menginginkan berpikir tentang makanan itu jauh lebih aku sukai daripada apabila perutku kenyang sing tak pikir reno-reno ora megur panganan. Wong niku lek luwe ngadeg ora patek jejeg. Sing dipikir napa kira-kira? Yo, sing dipikir apa? Kula dereng atos luwe Pak War. Urung tau ngrasakne luwe dadi ora tak takoni. Sing tau ngrasakne luwe. Nah, luwene tenanan. Cek ora enek no, ora enek apa. Saiki badhe kula tanglet. Sing dipikir apa kira? Ya panganan karo omben. Ora enek kok mikir kae klambine abang, kae slendange coklat, belas ora ketok ngono kuwi. Nah, tapi lek wetenge wis rata, iya ta? Ora enek jeglongane. Walaupun sing abang adoh ning kono, walaupun kacamatane keri ning omah, kira-kira sik panggah ketok. Kenapa? Wa ya'murukum bil fakhsya. Sehingga dia mesti harus bersabar, jangan sampai ia alokasikan apa yang Allah Ta'ala berikan kepadanya dari apa yang sesuai karo karepnya di dalam apa yang Allah haramkan. Dan ini lebih sulit. Nah, sehingga orang yang kaya lebih berhak sabar dibandingkan yang melarat. Orang yang sehat lebih harus sabar daripada yang sakit. Ya. Nah, ya, orang yang masih pemuda lebih harus sabar dibandingkan yang sudah tua, begitu dan seterusnya. Wallahu ta'ala alam. Kita teruskan. Qala ba'dus salaf, sebagian saking ulama salaf ndawahaken, maka tendawuhipun. Al-bala'u yasbiru alaihi al-mu'minu wal kafir. Al-bala'u utawi ujian. Jenenge ujian itu identik dengan hal yang tidak disuka. Berarti tidak cocok karo angen-angen lan karepe. Al bala'u utawi jenenge ujian
iku yasbiru iso sabar alaihi ngatasé balak lan ujian sapa al mukmin wong mukmin wal kafir ya wong kafir. Mukmin karo kafir dalam ujian padha apa? Padha sabare. Jare sapa? Sawangen ning masyarakat, sawangen ning dunya. Orang kafir pun juga sabar. Nah, nyambut gawe lek urung wayahe mulih ya ora mulih. Nyambut gawe lek urung pepak ya urung perai. Begitu dan seterusnya. Lek perlu lembur badan. Apa rumang sampung lembur ora butuh sabar? Hah? Nah, ya demikian. Jadi kita ulang lagi, ya. Sebagian dari ulama katakan bahwa kesabaran dalam kesulitan, dalam ujian itu bisa dijalani oleh siapapun, bahkan pun oleh orang kafir. Ya. Wala ning tetapi ning mboten yasbiru iso sabar ala ing atase al afiati kesehatan, kelonggaran, kesuksesan illa kejaba as-siddiqun wong-wong sing bener ing dalem imane. Orang yang benar dalam imannya, mereka akan mampu sabar dalam kebahagiaannya, dalam kesehatannya, dalam keberhasilannya, dalam kekayaannya, dalam masa mudanya, dalam cantiknya, dalam semua apa yang ia dapatkan sesuai dengan apa yang menjadi keinginan. Siapa? Orang-orang yang jujur dalam imannya. Nah, wa qala Abdurrahman ibnu Auf, dawuh sapa Abdurrahman bin Auf radhiyallahu taala anhu, ubtulina kita iki diuji bidarra'i kelawan kesulitan, nggih, kelawan kesulitan fasobarna mongko kita iso sabar. Dawuh sinten? Abdurrahman bin Auf, sahabat. Wabtulina lan kauji sapa kita iku bisa roi kelawan barang-barang sing nyenengne falam nasbir ning akeh-akeh kita ora iso sabar. Lho, lek sahabate ngaku, lek awake dhewe piye? Tanglet niki. Para sahabat dipun wakili dening Abdurrahman bin Auf. Awake dhewe iki diuji kesulitan, kesederhanaan, ketidakberhasilan, tapi iso sabar. Ning diuji kemenangan, diuji pengikut yang banyak, kadang tidak bisa sabar. Kaum muslimin ketika perang Hunain, apakah mereka kalah karena jumlahnya sedikit? Tidak. Kaum muslimin pada waktu perang Hunain itu jumlahnya banyak sekali. Tapi kebanggaan dengan jumlah dan regimen yang banyak itu, itulah Allah Ta'ala bikin apa yang menjadi keinginan mereka dan harapan mereka mengkhianati mereka sendiri. Seorang yang berharap kepada selain Allah, harapannya akan mengkhianatinya. Saya ulang lagi, seorang yang berharap kepada selain Allah, harapannya akan mengkhianatinya. Wallahu ta'ala alam. Sehingga janganlah berharap kecuali berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, demikian. Walidzalik karena iku yahdharullah yuhadzirullah. Allah Ta'ala ngancam ibadahu ing sedaya kawulanipun min fitnatil mal, saking fitnah bondo, wal azwaj, lan saking fitnah bojo sing akeh. Jadi bojone lek punjul kau siji, kesempatan sabare luweh akeh, kebutuhan sabarnya lebih. Jari sapa? Ya jajalan. Ngono kuwi ora lah dijajal nggih, budal ngono ae. Rabi kok jajal-jajalan. Anake wong kok jajal. Nah, ya, ketika kau pilih itu sudah menjadi tanggung jawabmu. Apa maknanya tanggung jawabmu? Sampean yang berhak menatanya. Ketika baik kau dapatkan maka syukuri.
Ketika kurang baik, maka tugasmu untuk menyempurnakan. Ketika itu sudah menjadi pilihanmu. Rungokno kuwi. Nah, kita teruskan. Wabtulina lan kita kauji bisa roh kelawan kegampangan, kemudahan, hal yang menggembirakan. Falam nasbir ning akeh-akeh kita ora iso sabar. Falam nasbir. Walidzalika yuhadziru Allah taala ibadahu fitnatal mal wal azwaj wal aulad. Allah mengancam juga tentang, mewanti-wanti juga tentang fitnah anak. Faqala ta'ala, Allah taala dawuh, ya ayyuhalladzina amanu wa sing padha iman, la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. He wong akeh sing padha iman, la aja sampe tulhikum dadekne lali ing sampean kabeh. Napa sing dadekne lali? Amwalukum bondomu. Walalan ora auladukum anak-anakmu. Jenenge toko wis adzan ya tutupen. Nggih, ning mergo nasabahnya banyak, usernya banyak, kadang wayah nutup toko malah ewang-ewang nglayani. Dan jajal wong sing melarat butuh nutup toko ora? Tokone sapa sing dadak ditutup? Nggih. Dadi wayah budal ning masjid orang dadak repot nutup toko. Nah, kita teruskan. Kita ulang lagi. Ya ayyuhalladzina amanu wa sing padha iman, la aja sampe tulhikum dadekne lali ing sampean apa amwalukum bondomu. Walalan ora uga auladakum anak-anakmu an saking zikrillah iling marang Allah. Ya, artinya sangat mungkin dan rentan seorang dengan hartanya terfitnah, seorang dengan istrinya terfitnah, seorang dengan anaknya terfitnah. Ya, karenanya Rasulullah SAW mewanti-wanti dan menyatakan bahwasanya bukanlah kemelaratan yang dikhawatirkan, tapi Rasulullah sabdakan, wallahi mal faqr akhsha alaikum. Demi Allah, bukan kemelaratan sing tak khawatir nih. Walakin ning tetapi ini akhsha alaikum. Ting tak khawatir ini adalah antum satalakumud dunya. Dimudahkan, dibukakan, dibuka makmeblak dunia itu kepada kalian, sehingga kalian berlomba atasnya, sehingga kalian hancur sebagaimana hancurnya umat terdahulu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkahi di dalam semua apa yang Allah taala titipkan kepada kita. Mudah-mudahan Allah taala jadikan semua itu adalah mataun balagh, kesenangan, kenikmatan yang menghantarkan kita kepada ridho Allah taala dan surganya, bukan mataul ghurur, kesenangan yang menipu kita dan memukau kita dan menjauhkan dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inna nas'aluka al-jannata wa ma qarraba ilaiha min qaulin aw amal wa na'udzubika minan nar wa ma qarraba ilaiha min qaulin aw amal wa nas'aluka al-afiyah fid dunya wal akhirah wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma rabbana hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.